Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama channel Cek Bansos, channel yang membahas dan menginformasikan seputar bantuan sosial dari pemerintah. Di kesempatan kali ini kita akan menginformasikan untuk teman-teman Cek Bansos untuk informasi update proses penyaluran bantuan sosial PKH dan BPNT untuk tahap kedua. Kemudian juga ada informasi untuk proses penyaluran bantuan sosial di tahap kedua ini menggunakan dua metode penyaluran. Kira-kira apakah akan sama dengan proses penyaluran bantuan sosial sebelum-sebelumnya? Karena ini sudah secara resmi menggunakan DTSEN ya teman-teman. Nanti pun juga kita akan mengupdate untuk proses pengecekan di SISNG untuk mengetahui sudah sampai mana proses untuk penyaluran bantuan sosial di SISNG. Apakah nama-nama yang akan tercairkan ini sudah muncul? Apakah untuk periode tahap keduanya pun juga sudah muncul? Nanti akan kita coba jelaskan satu persatu informasi ini untuk teman-teman semuanya. Tapi sebelum kita untuk menjelaskan lebih lanjut, kami memohon bantuan dan dukungannya terlebih dahulu kepada teman-teman semuanya untuk terus mendukung channel Cek Bansos ini dengan cara like, share, komen, dan tentunya di subscribe. Aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan untuk informasi terbaru dan video-video terbaru dari channel Cek Bansos tentunya teman-teman ya. Nah, baiklah teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung saja mencoba untuk menjelaskan satu persatu untuk update perkembangan status terbaru proses pencairan PKH dan BPNT untuk di tahap kedua April, Mei, dan Juni. Kira-kira sudah sejauh mana perkembangan untuk proses penyalurannya, karena ini sudah masuk di bulan Mei, tepatnya di tanggal 2 teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, untuk update proses penyaluran bantuan sosial mengenai proses penyalurannya pun ini masih banyak para KPM yang bertanya ya, kira-kira untuk proses penyaluran bantuan sosialnya itu seperti apa? Apakah masih sama ataukah beda karena sekarang sudah tidak menggunakan DTKS lagi, sekarang sudah menggunakan DTSEN. Nah, di sini akan coba kita jelaskan dan kita terangkan untuk teman-teman semuanya penyaluran bantuan sosial kedua ini akan menggunakan dua metode penyaluran bantuan sosial baik PKH maupun BPNT. Nah, jadi untuk metode proses penyaluran untuk bantuan tahap kedua yang pertama adalah masih menggunakan kartu KKS bagi para KPM yang sudah mempunyai kartu KKS aktif ya teman-teman. Karena ada beberapa KPM yang memang mempunyai kartu KKS akan tetapi tidak terdaftar lagi sebagai penerima, maka ini tidak akan terisi saldonya. Terisi saldonya jika nama-nama KPM ini terdaftar kalau masuk untuk proses pencairan di tahap kedua. Jadi bukan berarti teman-teman yang sudah mempunyai kartu KKS ini akan secara otomatis terisi saldonya, itu tidak seperti itu teman-teman ya. Karena untuk proses pencairan ini tetap akan menggunakan daftar-daftar yang memang secara resmi dinyatakan layak untuk menerima bantuan sosial yang selanjutnya prosesnya akan ditransfer ke kartu KKS para KPM. Nah teman-teman, itu untuk proses penyaluran bantuan PKH dan BPNT yang pertama. Kemudian untuk proses penyaluran bantuan sosial yang kedua yaitu masih menggunakan jasa PT Pos. Ini diperuntukkan untuk para KPM yang belum mempunyai kartu KKS ya teman-teman, yang nanti masih bisa terdaftar untuk di tahap kedua. Ini akan menggunakan surat undangan berbarcode yang mana ini sama prosesnya seperti sebelum-sebelumnya. Jadi teman-teman nanti bisa mendapatkan undangan berbarcode yang kemudian nanti tinggal menunggu jadwal untuk proses penyaluran bantuan sosialnya di kantor-kantor pos yang sudah ditentukan. Nah, jadi teman-teman, untuk tahap kedua ini memang sudah secara resmi akan disalurkan per 3 bulan. Kemudian juga akan disalurkan menggunakan dua metode, baik menggunakan kartu KKS maupun menggunakan kantor pos. Nah, jadi teman-teman, itulah dua metode proses penyaluran bantuan sosial di tahap kedua setelah menggunakan DTSEN, masih sama seperti tahap-tahap sebelumnya. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman yang menonton setia channel Cek Bansos ini masih bisa terdaftar sebagai penerima bantuan sosial di tahap kedua. Dan bagi teman-teman yang belum pernah mendapatkan bantuan sosial, mudah-mudahan ada kuota sehingga teman-teman
bisa terdaftar untuk menerima bantuan sosial dari pemerintah juga. Amin amin ya robbal alamin. Ini informasi yang pertama yang perlu kita sampaikan untuk teman-teman semuanya. Kemudian informasi yang kedua yang teman-teman juga harus ketahui, untuk informasi update pengecekan DISIS-NG per hari ini tanggal 2 Mei 2025 ini sudah sampai mana untuk perkembangan status terbarunya. Nah teman-teman, untuk proses pengecekan status terbaru DISIS-NG langsung saja kita tampilkan untuk teman-teman semuanya. Di sini kita melakukan pengecekan hari ini di tanggal 2 Mei 2025. Kita melakukan pengecekan untuk di menu final closing teman-teman ya. Untuk menu final closing ini adalah mengetahui apakah nama-nama yang akan tercairkan ini sudah muncul, untuk mengetahui jumlah nominal yang akan diterima, kemudian juga untuk mengetahui periode yang tersalurkan. Akan tetapi untuk sampai saat hari ini, tepatnya sampai tanggal 2 Mei di 2025, ini status untuk periode salurnya masih di bulan Januari, Februari, Maret. Dan ini artinya belum diproses untuk di tahap kedua. Nah, kenapa sih ini kok kita sampaikan untuk teman-teman semuanya kalau memang ini belum terupdate? Nah, perlu teman-teman ketahui juga ya, bahwa untuk proses penyaluran bantuan sosial itu ada tahap-tahap yang harus dilalui, ada proses-proses yang harus dijalankan, sehingga teman-teman tahu tentang informasi akan proses penyaluran bantuan sosialnya. Jadi, tidak serta-merta untuk proses penyaluran bantuan itu langsung begitu saja cair, itu tidak seperti itu teman-teman ya. Informasi ini pun juga sekaligus memberikan sedikit informasi kepada teman-teman semuanya bahwa untuk proses penyaluran bantuan sosial yang bersumber dari Kemensos diambil dari SIS-NG. Karena di SIS-NG inilah kita akan mengetahui tentang update untuk proses penyaluran bantuan sosial tersebut. Jadi jika ada teman-teman yang mengabarkan sudah ada terjadi pencairan, maka teman-teman sekarang bisa memilah dan memilih mana sumber informasi yang benar dan mana sumber informasi yang tidak benar. Karena informasi yang benar adalah informasi yang berdasarkan data yang dikeluarkan dari Kemensos, yaitu adalah pengecekan DISIS-NG. Nah, jadi teman-teman, kira-kira informasi di kesempatan kali ini seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Nanti akan kita update untuk perkembangan status terbaru, setiap harinya akan kita update, akan kita informasikan kepada teman-teman semuanya. Jadi teman-teman tahu tentang proses demi proses, tahap demi tahap untuk yang namanya bantuan sosial dari pemerintah ya teman-teman. Kira-kira seperti itu informasinya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika ada pertanyaan-pertanyaan seputaran bansos, silahkan ditulis di kolom komentar. Nanti akan kita bantu jawab di sana. Terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.